Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dalia. Saya dari Teknik Informatika Unuk Kaltim semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan kompilasi. Langsung saja, kompiler atau kompilasi adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman atau source language dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lainnya atau target language. Di dalam teknik kompilasi, ada beberapa tahapan yang menjadi standar dalam menerjemahkan kode dari bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Di sini bisa dilihat dari tahapan kompilasi pada gambar ini. Yang pertama ada lexical analysis, yang kedua syntax analysis, semantic analysis, intermediate, kode generate, kode optimizing, kode generating. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer biasa disebut dengan sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Satu atau lebih karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol, sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token yang tidak dikenal. Selanjutnya ada syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer, atau biasa juga disebut dengan parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analyzer diurutkan atau disusun, lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Yang ketiga ada semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Pada tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analis dan fase sintesis pada kompiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa atau mencari kemungkinan kesalahan semantik dan dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Dan selanjutnya adalah intermediate kode generator. Intermediate kode generator merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree, lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address kode atau quadruples atau triples. Dan selanjutnya ada kode optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Dan selanjutnya adalah kode generator. Pada kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel lalu instruksi diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh pseudocode. Dan ini contoh pseudocode yang sudah dibuat. Pseudocode ini untuk menghitung segitiga siku-siku. Fungsinya mengetahui besar luas segitiga siku-siku.
dan tujuannya untuk membuktikan apakah bilangan parameter ABC merupakan pandangan dari segitiga siku-siku. Dengan inputan ABC dengan tipe data float, kenapa tipe data float? Agar user bisa menginputkan bilangan desimal. Untuk outputnya menggunakan true or false, tipe data boolean. Dan ini notasi pseudocode-nya. Pada baris ini dapat dilihat ada baris ABC untuk inputan user. Dan pada baris if C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di sini menggunakan ilmu Pitagoras agar mengetahui apakah sisi itu segitiga siku-siku atau bukan. Dan dapat dilihat di sini memakai 3 rumus karena memakai ilmu Pitagoras. Rumus A kuadrat sendiri sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Tapi kenapa memakai 3 rumus di sini? Karena tidak selalu sisi paling panjang itu C kuadrat. Takutnya user menggunakan sisi paling panjang di A kuadrat atau B kuadrat. Dan di sini user dapat memasukkan nilai dan mengetahui hasil yang mereka inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.